Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fauzi Amalia dengan NIM 2212007. Saya dari kelas TIB 2A dengan Prodi Teknologi Informasi di Universitas Mulia. Pada video ini, saya akan membahas tentang etika berkomunikasi di sosial media. Karena saat ini, sosial media telah menjadi gaya hidup. Semua orang tidak pandang bulu terhubung dan berkomunikasi menggunakan media sosial. Pengguna dengan sangat leluasa mendapatkan dan berbagi informasi ke dunia dalam waktu yang sangat singkat. Tapi saat ini tidak sedikit terjadi penyalahgunaan media sosial atau perilaku pengguna media sosial yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah etika ataupun kesopanan dalam bermedia sosial. Pada saat kita mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, maupun layanan video berbagi seperti YouTube, kita dengan mudah dapat menjumpai konten-konten sensitif, seperti konten dengan tema politik, suku, agama, dan juga ras. Pada saat kita melihat komentar, tentu akan kita jumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak memperdulikan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat. Karena di dunia media sosial, setiap individu bisa untuk membuat akun palsu atau tanpa nama yang kemudian hari bisa dihapus atau ditinggalkan bila sudah tidak digunakan lagi. Maka akan ada seseorang yang ingin melakukan kejahatan melalui media sosial dengan menghina, menghujat, melecehkan, atau bahkan menipu akan dengan sangat mudah dalam melancarkan aksinya karena tanpa adanya sanksi sosial yang akan dihadapi di dunia nyata. Dengan tidak adanya editor mungkin menjadi salah satu penyebab maraknya konten-konten sensitif di media sosial. Berbeda sekali dengan platform tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Di media sosial sendiri, setiap orang dapat menjadi editor untuk dirinya sendiri dan segera melempar konten pribadi mereka kepada siapapun. Karena itu, di dalam media sosial kita memerlukan adanya etika untuk menjaga kedamaian dalam bermedia sosial. Ada 5 etika dalam bermedia sosial yang baik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa multifaktir. Karena setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda, setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, kita telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara atau suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jaring media sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarkan foto kekerasan, karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada dalam foto yang Anda sebarkan. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada mengecek kebenaran berita. Anda diharapkan untuk waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut agar kita lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila kita ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya jika kita melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat kita menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan bagi kita untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta meng-copy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Yang terakhir, kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Tidak baiknya kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan suatu informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi kita saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah kita terlalu mengumbar informasi pribadi kita, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah yang sangat bersifat privasi. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar kita akan menjadi memiliki informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kita. Karena media sosial memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat dipergunakan sebagai sarana menyambung silaturahim, merajut kembali persahabatan yang lama telah terputus, namun dapat pula menimbulkan permusuhan tajam. Perang terbuka dengan sumpah serapah yang meluncur tanpa kendali sering kita saksikan di dunia maya. Tampaknya etika bermedia sosial semakin lama semakin penting untuk mendapatkan perhatian serius para penggunanya. Semoga dengan kita mengetahui etika dalam bermedia sosial, kita sebagai para pengguna media sosial dapat lebih bijak lagi saat menggunakan media sosial.
Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.